thank you kalian udah ngeklik thumbnail video ini. Kali ini aku sama suami aku mau jalan-jalan weekendan, ini hari Sabtu. Dan kita mau jalan berdua pakai budget yang jumlahnya nggak biasa, yaitu Rp50.000. Kita lihat aja kita dapat apa aja dan apakah kita bisa makan atau cuma minum aja. So, ikuti cerita aku sampai akhir, jangan di skip. Halo, lagi ngapain kalian? So, kita udah mulai keluar dari komplek. So, kali ini kita mau nyobain weekendan dengan budget yang nggak biasa. Kalau biasanya kita budgetnya berapa sih, Kang? Berapa ya? Semacam Paling sering deh. Paling sering 500, 300 ya? 300 sampai 500 Iya. ya. 300 sampai 500. Tapi kalau lagi hemat kita batasin di berapa? Hemat 100.000. Enggak lah, enggak pernah. Ngarang 200. 100.000 di 200. Kita kalau lagi hemat kita biasanya sih 200 ya. 200 tuh buat masing-masing pasangan atau buat masing-masing orang tuh pasti beda, karena tergantung kotanya di mana, tergantung penghasilannya berapa. Jadi 200 bisa besar buat sebagian orang dan 200 tuh bisa jadi kecil banget buat sebagian orang. Tapi kali ini kita mau nyobain dengan budget 50.000 aja. Karena kita lagi hemat banget ya. Ceritanya kita lagi hemat banget. Jadi kita pakai budget 50.000 aja. Kira-kira kita mau kemana? Soto Condro. Soto Condro, beli condronya nggak? Kita mau ke Soto Condro, tapi kita nggak mau beli sotonya, beli ayam. Enggak juga. Kita lihat aja lah kita dapat beli apa dengan budget segitu. Budget banget. Kalau menurut kamu budget 50.000 itu cukup nggak sih? Ya dicukup-cukupin bisa aja cukup. Bisa ya. Nyaman nggak? Tergantung gimana ininya kita mengaturnya. Belum pernah sih sebelumnya kan? Kira-kira kamu pede nggak kalau misalnya makan budget 50.000 gitu di rumah makan gitu atau di tempat yang kita biasa datengin? Kayaknya sih nggak pede. Tapi kalau keadaan mengharuskan harus pede ya pede aja. Karena kalau misalnya di Jakarta ya, itu kalau misalnya minum aja yang tempat yang paling murah lah ya itu sekitar 25.000. Yang masih bisa nongkrong lah itu 25.000. Tapi kalau misalnya kita ke kafe itu kopinya 50.000 ya, San? Iya. 50.000 sampai bahkan sampai 70.000 gitu. Jadi 200.000 itu bisa jadi cuma 2 minum sama 1 snack. Tergantung tempatnya. Tapi kalau di kota aku, di kota asal aku di Solo, aku dari Solo, halo semuanya dari Solo, mungkin 50.000 itu masih bisa sih jalan makan gitu, nongkrong, wedangan, terus ya masih bisa lah. 50.000 berdua itu masih bisa ya, tergantung tempatnya ya pastinya. Tapi untuk makan yang cukup nyaman masih bisa memungkinkan berdua, 2 makan 2 minum. Tapi kalau di Jakarta kayaknya nggak mungkin. Mungkin minum aja juga kayaknya nggak mungkin sih. Kalau di Solo kamu paling suka apa sih? Sop kambing. Sop kambing. Iya. Ini Sate kambing bejo. oh sate kambing bejo. Sate kambing bejo itu termasuknya mahal sih ya di Solo. Ya. Itu mahal sih. Lumayan untuk orang Solo itu termasuknya mahal, makanya yang banyak main ke sana itu lebih banyak wisatawan gitu. Kalau enggak ya jarang-jarang lah. Kalau tiap weekend makan di bejo kayaknya tekor ya. Sebenarnya kita sendiri juga tinggalnya bukan di Jakarta ya, kota Jakartanya. Kita tinggalnya di
pinggiran kota Jakarta, tepatnya di Tangerang Selatan. Memang kebanyakan orang yang kerja di Jakarta itu tinggalnya nggak benar-benar di Jakarta sih, karena harga tanah di Jakarta udah terlalu mahal. Jadi buat pasangan baru biasanya beli rumahnya di sekitar Depok, Tangsel, Bekasi, kayak gitulah, di kota-kota penyangganya. Ada yang tahu kita lagi di mana? Yang tahu komen di bawah ya. Ini daerah mana? Nah, ini adalah tempat yang lumayan sering kita datengin kalau nggak kita order online ya. Soto Bu Condro. Nah, tapi yang kamu pesan ada di situ. Tuh, udah kelihatan. Janan, kena dikit. Aku es podeng, es pisang hijau kan? Iya, kamu yang bawah. Berapa itu satunya? Satu 10.000, jadi 20.000. Tapi ini memang benar-benar kita pengen ya. Jadi iya. Sama aku, dia emang seneng banget podeng, dan aku emang seneng banget sama pisang hijaunya ini. Jadi emang dari kemarin kita pengen beli juga. Kita boleh makan? Boleh. Es podeng. Es podeng 10.000, dan ini dapatnya banyak banget. Es podeng legend. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya kita makannya di mangkok sih kalau untuk pisang hijaunya. Kalau podeng emang biasanya di situ ya. Agak susah, tapi nggak apa-apa, tetap enak. Alhamdulillah. Saya 50.000 itu bisa nongkrong sih di tempat boba yang ada sih, tempat jualan boba juga bisa nongkrong. Cuman masalahnya kita lagi pengen banget pisang hijau guys. Kita nggak tahu sih, kalau cuma beli es podeng sama pisang hijau kita bisa dine in apa enggak. Mungkin bisa kali ya. Tapi malu. Kita malu sih, takut gak enak sama pegawainya. Kalau di tempat kalian pisang hijau harganya berapa sih? Yang enak gitu maksudnya, bukan yang kadang-kadang kan ada yang pisang hijauan ya, murah tapi ya kurang lah. Aku pernah beli juga yang kayak gitu. Nah ini pisang hijau 10.000 tuh udah enak, terus porsinya banyak nih, porsinya banyak ya, ini gede, dan rasanya ya enak sih. Aku puas sama harga dan rasanya, porsinya juga. Kalau menurut kamu es podengnya itu sama yang di kita suka beli juga di pinggir jalan di Pondok Indah, lebih enak mana sih? Ini sih Lebih enak itu. Itu berapa? 10.000. Iya. Kalau yang di ini berapa? Di Pondok Indah? Ya sama juga. 10.000. Bukan 5.000. Enggak. Yakin? Yakin. 10.000 semua. 10.000 beneran? Jadi aku tuh sering nongkrong, bukan nongkrong sih, kayak makan. Biasanya ada mie ayam gerobakan pinggir jalan, dan itu nggak bisa dine in sebenarnya. Tapi aku suka mie ayam yang pinggir jalan kayak gitu, nggak tahu, kayak mengingatkan aku pada waktu aku kecil. Aku tuh suka beli mie ayam pasar gitu, mie ayam yang depan pasar gitu, dan itu enak. Jadi aku suka mie ayam kayak gitu. Terus di situ di dekatnya ada orang jualan es podeng. Nah suami aku kan seneng banget dia es podeng, jadi ya kita bareng-bareng lah. By the way ini udah kenyang banget. Jadi dari 50.000 kita masih punya 30.000 buat jajan lagi. Kamu mau apa nih boy? Kira-kira? Hujan-hujan gini kan dingin udah. Yang hangat-hangat kali. Hangat-hangat apa tuh? Roti bakar boleh? Roti bakar.
Di mana? Di mana terserah. Random banget, kita nggak pernah beli roti bakar sebenarnya. Serius roti bakar? Aku pengen roti bakar. Ya apa aja sih yang hangat? Pisang-pisangan juga boleh. Pisang goreng. Pisang goreng. Kalau pisang aku ngerti. Kalau roti bakar aku nggak ngerti. Alhamdulillah udah selesai, udah habis nih semuanya. So sekarang kita mau beli pisang goreng. Kalau buat kamu kategori boros tuh kayak gimana sih? Boros itu ketika nggak seimbang antara pemasukan yang kita dapat dan uang yang kita keluarkan. Jadi kalau yang dikeluarkannya terlalu banyak sampai tidak bersisa, bahkan mungkin minus, ya itu udah kategori boros sih. Ataupun ada sisa tapi sisanya sangat tidak proporsional, itu juga udah tergolong boros. Padahal kayak buat hal-hal yang gak urgent ya. Iya, itu dia. Kayak buat jalan, terus buat nongkrong-nongkrong. Ya, buat jalan, healing, nongkrong, setiap orang butuh kayak begitu kan. Cuma paling enggak ya ada kontrolnya lah, jangan sampai terlalu berlebih sehingga jadi banyak uang kepake untuk hal-hal yang sebetulnya nggak terlalu penting gitu kan. Ya. Apalagi untuk hanya ngikuti gaya hidup yang nggak akan ada habisnya. Kalau menurut kamu lebih penting bisa nongkrong tiap weekend apa punya rumah? Punya rumah? Punya rumah, jadi kamu Iya. nggak masalah kan kalau misalnya kita nongkrongnya suka ngirit-ngirit. Kita kalau nongkrong suka ngirit-ngirit karena Kalau ditanya Karena pengen kita sih, pengennya punya punya rumah, tapi bisa nongkrong tiap weekend juga. Kalau Ya, ditanya pengen. Tapi namanya sebagai generasi muda yang merintis, kadang kita harus pilih-pilih mana yang prioritas, mana yang mungkin bisa ditunda. Apalagi kalau namanya rumah kan tuh aset ya. Aset Ya. itu kan sangat berguna buat Soalnya kalau masih tahun ditinggalin depan. bukan aset sih ya. Bukan ya? Bukan. Oh ya, Kalau udah tipis-tipis lah. tapi ya harus punya gitu. Ya bisa jadi aset juga, tapi tidak bisa menghasilkan. Iya. Gitu. Kalau buat kamu sayang, misalnya weekend nih, selain nongkrong, selain kita harus jalan-jalan, itu pilihan lainnya apa? Biar kayak kita bisa lumayan lah refresh gitu, tapi low budget. Apa tuh? Kalau buat kamu deh, Mungkin bisa jalan-jalan aja kali ya. jalan-jalan gimana tuh? Muter-muter, jalan-jalan Terus keliling gak beli kota. apa-apa? Ya kalau aus beli Beli ini ya, nyemil-nyemil beli di dikit. Indomaret gitu, beli di minimarket. Yang penting tuh kan pikiran refresh. Kalau kita ngeliat kan, ngeliat jalanan, ngeliat sesuatu hal yang berbeda, jadi nggak bete kalau misalkan terlalu di rumah terlalu lama gitu kan ya. Buat kamu cukup itu? Bagi aku sih cukup, karena dengan kayak kita nyetir keliling kota, lihat berbagai pemandangan, itu udah bikin refresh juga sih. Kamu kan sering olahraga tuh, Ya, itu ngaruh banget gak sih buat kamu? sangat ngaruh, karena jogging almost every day itu ya enak sih, badan seger, jadi kayak pikiran juga lebih enak, jadi kita mengawali hari itu dengan lebih rileks, lebih santai, dan membuat mindset kita jadi semakin positif. Ya. Terus itu kan kalau olahraga itu juga ngeluarin hormon-hormon yang bikin happy, terus juga meredakan stres juga. Jadi kalau misalnya kalian mau refresh yang low budget, bisa olahraga. So ini dia tempat kedua. Buka apa nggak usah? Coklat top keju. Maaf. Pisang goreng. Itu ada kejunya, ada coklatnya, yummy. Cobain. Oke, gimana rasanya? Mantap.
Ini tadi harganya Rp24.000. Jadi kita masih punya sisa sekitar 6.000. Lumayan kan? Iya. Yang hampir. Tempatnya bagus banget sih. Kayak lumayan aja buat nongkrong. Cuman ini masih jam berapa sih, Boy? Jam 5:30, serius? Ya. Masih 5:30, mungkin dia rame sekitar jam 7, jam 8 kali ya. Ini tadi kita habis beli aqua satu, harganya di sini Rp5.000. Kita lagi nungguin maghrib. Kita lanjut lagi nanti. Oke, sekarang kita udah berjalan pulang. Jadi gimana nih? Kamu happy nggak, sayang? Happy dong. Happy. Dia lumayan refresh. Lumayan lah ya. Nah, sekarang dari budget kita 50.000, kita udah pakai 49.000. Jadi sisa 1.000 aja. 10.000 kita pakai buat beli pisang hijau, 10.000 kita beli pakai es podang. Pisang goreng Jakartanya 24.000 karena kita pakai choco top keju toppingnya. Terus kita beli minum satu doang buat berdua, itu Rp5.000. Sebenarnya aku bawa minum sih tadi, aku udah bawa minum karena aku kebiasaan bawa minum ya. Tapi kita tambah minum tadi di sana karena suami aku kalau minum banyak banget, jadi nggak cukup ya kalau bawa minum sendiri. So kita udah sampai lagi di rumah. Oh, aku udah nyampe rumah lagi karena tadi aku jalannya mulai dari jam 3:30 sore, jadi sekarang 7:30, udah cukup lah ya. Jadi itu dia pengalaman aku weekend dengan low budget cuma Rp50.000, dan itu pun minumannya masih ada sisa dikit dan juga pisangnya juga masih sisa. Jadi sebenarnya lumayan kenyang juga. Mungkin buat tips buat kalian, kalau misalnya kalian mau jalan-jalan low budget weekend, kalian usahain kalian kenyang dulu di rumah. Jadi kalian udah makan nasi nih, udah cukup. Terus kalian kalau bisa juga bawa minum sendiri pakai tumbler, jadi bisa lebih hemat. Biasanya kalau tempat-tempat tertentu itu air mineral aja mahal ya, tapi ini tadi masih normal sih 5.000. Jadi itu lumayan bisa ngehemat biaya jalan kalian. Kalau kalian ada cara apa lagi nih buat menghemat biaya weekend, cari bawah ya. Thank you kalian udah ngeliat video aku sampai akhir. Jangan lupa kasih like dan subscribe channel aku buat nggak ketinggalan video-video aku berikutnya. Sampai jumpa, bye.